Kalau kita dengar istilah ekonomi sirkular, apa sih yang biasanya kepikiran? Mungkin soal lingkungan ya, atau soal gimana caranya ngurusin sampah. Tapi gimana kalau saya bilang, ini bukan sekedar soal menyelamatkan planet kita aja. Ini adalah soal mesin pertumbuhan ekonomi baru yang potensinya luar biasa besar buat Indonesia. Oke, kita bedah sama-sama ya. Oke, biar gampang, coba kita bandingin dua cara berpikir yang beda banget ini. Di satu sisi, ada model lama yang selama ini kita pakai, ekonomi linier. Gampang banget ngapalinnya, ambil sumber daya, buat jadi produk, terus ya udah, buang. Simple tapi boros. Nah, di sisi lain ada ekonomi sirkular. Idenya jauh lebih cerdas. Gimana caranya nilai dari semua yang kita buat itu dijaga biar terus muter di dalam sistem. Nggak ada yang kebuang sia-sia. Sekarang kita lihat lebih dalam model yang lama tadi. Coba deh bayangin, ekonomi kita itu kayak pipa air raksasa yang bocor di mana-mana. Kita terus-terusan kehilangan sumber daya, kehilangan uang, kehilangan nilai yang berharga. Burus banget kan? Ya, jadi proses ambil buat buang ini dari akarnya aja udah bermasalah. Setiap produk yang dibikin itu udah kayak ditakdirkan buat jadi sampah suatu saat nanti. Ini bukan cuma bikin gunung sampah makin tinggi, tapi ini juga pemborosan sumber daya alam dan uang yang gila-gilaan. Nah, disinilah letak perubahan fundamentalnya. Ekonomi sirkular itu ngajak kita buat membalik logikanya 180 derajat. Sampah itu bukan lagi akhir dari segalanya. Justru, sampah itu bisa jadi awal dari sesuatu yang baru dan berharga. Ada satu kalimat yang ngegambarin ide ini dengan sempurna banget. Ekonomi sirkuler itu mengubah beban sampah menjadi sebuah aset bahan baku. Coba deh bayangin, sampah elektronik, sisa makanan dari dapur, tumpukan baju bekas, semua itu sebenarnya adalah tambang emas yang nunggu buat digali lagi. Terus gimana cara kerjanya? Prinsipnya itu jelas. Pertama, kita jaga nilai produk dan bahan baku selama mungkin. Kedua, dari awal bikin produk, udah dipikirin gimana caranya biar nggak jadi sampah dan polusi. Jadi ini bukan cuma sekedar 3R biasa ya, ini pendekatan yang jauh lebih dalam, sebuah sistem buat memaksimalkan semua sumber daya yang udah kita punya di dalam negeri. Oke, konsepnya keren. Kita semua setuju. Sekarang kita ngomongin yang paling seru, angkanya. Seberapa besar sih potensi ekonomi di balik ide brilian ini? Siap-siap ya, karena datanya ini benar-benar bikin kaget. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau Indonesia serius ngejalanin model ini, seberapa besar sih tambahan buat PDB kita? Katakanlah, dalam 1 dekade ke depan. Jawabannya, sampai 638 triliun rupiah. Coba kita resapi juga angkanya. Ini bukan angka main-main loh. Ini suntikan dana yang masif banget ke ekonomi kita. Dan sumbernya dari sesuatu yang selama ini kita anggap nggak ada harganya. Tentu aja, pertumbuhan ekonomi itu nggak ada artinya kalau nggak ngebuka lapangan kerja kan? Jadi, pertanyaan selanjutnya, berapa banyak orang yang bisa dapat pekerjaan dari perubahan model ekonomi ini? Jawabannya, 4,4 juta lapangan kerja baru. Dan ini angka bersih loh ya. Artinya, ini udah dihitung setelah dikurangi pekerjaan yang mungkin hilang dari industri lama. Ini gelombang penciptaan kerja yang masif. Nah, ini yang paling menarik menurut saya. Dari 4,4 juta pekerjaan baru itu, ternyata sekitar 75% ya diproyeksikan untuk perempuan. Kok bisa? Karena banyak banget pekerjaan baru ini sifatnya inklusif, kayak di jasa perbaikan, pemilahan, yang justru membuka peluang luar biasa buat pemberdayaan ekonomi perempuan. Keren banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, dari mana semua pertumbuhan dan lapangan kerja ini bakal datang? Jawabannya ada di 5 sektor industri yang strategis banget. Yuk kita bedah satu persatu. Yap, kuncinya ada di 5 sektor ini. Pangan dan minuman, tekstil, elektronik, plastik, sama konstruksi. Masing-masing punya potensi yang unik banget buat diubah sama model ekonomi sirkular. Coba kita lihat, di sektor pangan, limbah sisa makanan itu bukan sampah, tapi bisa jadi pupuk atau bahkan energi. Di tekstil, kita bisa daur ulang kain-kain bekas, jadi nggak perlu lagi terlalu bergantung sama impor kapas. Terus, nah ini favorit saya, di sektor elektronik ada konsep urban mining. Artinya kita nambang logam berharga kayak emas dan tembaga langsung dari tumpukan sampah elektronik kita. Sementara di plastik dan konstruksi, kalau kita pakai material daur ulang, biayanya bisa ditekan jauh dan limbahnya berkurang drastis. Tiap sektor ini punya harta karunnya sendiri. Terus pekerjaan-pekerjaan barunya apa aja?
3 yang terbesar itu ada di pengelolaan limbah modern, industri jasa perbaikan alias reparasi, sama satu lagi namanya logistik terbalik. Apaan tuh logistik terbalik? Gampangnya gini deh, kalau logistik biasa itu ngirim barang dari pabrik ke kita, nah logistik terbalik itu kebalikannya. Ngambil barang bekas dari kita buat balik lagi ke pabrik biar bisa didaur ulang. Ini wajah-wajah pekerjaan masa depan. Potensinya jelas luar biasa, tapi ini semua nggak bakal terwujud sendiri kan? Ada langkah-langkah nyata yang harus kita ambil bareng-bareng buat ngubah visi ini jadi kenyataan. Jadi ada 3 kunci suksesnya. Pertama, jelas, inovasi teknologi. Kita butuh investasi di mesin pemilah dan daur ulang yang canggih. Kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung. Misalnya, kasih insentif pajak buat perusahaan-perusahaan hijau. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting, adalah perubahan perilaku. Dari kita semua, baik sebagai produsen maupun konsumen. Pada akhirnya, setelah kita lihat semua data ini, pertanyaannya itu udah nggak lagi kenapa kita harus pindah ke ekonomi sirkular, alasannya udah jelas banget. Pertanyaan yang sebenarnya sekarang adalah gimana caranya kita bisa mempercepat transisi ini? Karena mesin pertumbuhan baru ini udah siap dinyalain, tinggal kita tancap gas bareng-bareng.